Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik Bapak. Ya, baik. Oke, jadi untuk hari ini kita akan sedikit membahas ya mengenai penelitian kualitatif. Jadi untuk yang kuantitatif kita selesaikan kemarin sampai ke analisis data. Nah, sedikit ya di analisis data kuantitatif itu yang kita demonstrasikan kemarin itu cuma sebagian aja ya dari banyak banget ya. Kita menyebutnya itu teknik analisis kuantitatif. Jadi bukan hanya itu aja gitu ya. Kemarin misalkan kita kemarin menggunakan UJT ya. Kita menggunakan UJT. Halo, kenapa? Ya, saya lanjut. Jadi kemarin kita kan pakai UJT. UJT-nya pun yang 2 sampel independen. Nah, pada satu kasus yang lain bisa jadi kita menggunakan UJT tapi yang sampelnya dependen. Atau bahkan kita nggak menggunakan UJT karena misalkan asumsi normalitasnya nggak terpenuhi atau asumsi parametriknya nggak terpenuhi, maka kita nggak bisa kan pakai UJT, kan kita menggunakan uji komparasi atau uji komparatif yang menggunakan non parametrik statistiknya. Ada banyak ya, ada mean with new, kemudian ada banyak lah, ada range Spearman dan seterusnya gitu. Jadi itu kan cuma salah satu, dan itu pun hanya yang kuantitatif yang kita bahas di kuantitatif, hanya komparatif yang kita bahas. Di teknik yang lain kan ada yang asosiatif, misalkan dengan menggunakan korelasi, ada yang menggunakan regresi, ada yang menggunakan analisis jalur, bahkan ada yang menggunakan analisis namanya SAM ya, Structural Equational Model atau model persamaan terstruktur, dan banyak banget ya yang lain. Jadi dari sekian banyak itu kita kemarin baru mendemonstrasikan satu. Artinya pemahaman kita tentang analisis data kuantitatif itu sangat banyak. Jadi jangan hanya dibatasi oleh materi yang kemarin kita diskusikan. Jadi bisa jadi ada yang lain-lain lagi yang tergantung kasusnya seperti apa, tergantung tujuan penelitiannya untuk apa, gitu ya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke bagian yang kualitatif. Jadi nanti akan sedikit terlihat ada banyak perbedaan ya di antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, terutama dari sisi teknik analisis ya. Hanya yang sudah pasti dari sisi teknik analisis ini kan berkaitan dengan data yang diperoleh ya. Kalau misalkan data di penelitian kuantitatif kan udah pasti datanya berbentuk angka, sehingga ketika mengolah pun yang diolah adalah angka, maka oleh karena itu kita bisa menggunakan rumus-rumus di dalam statistika gitu ya, sehingga kita bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan SPSS gitu ya untuk mengolah data sehingga memperoleh angka. Nanti yang kita kita representasikan atau yang kita ditafsirkan adalah angka tersebut sebenarnya maknanya apa gitu ya. Itu kalau di dalam kuantitatif. Sementara kalau kualitatif kan datanya bukan berupa angka ya. Bisa jadi angka tetapi tidak menunjukkan bahwa itu adalah data yang menunjukkan variabilitasnya. Sebagai contoh misalkan berapa persen gitu ya mahasiswa di UIN gitu yang tinggal di kos-kosan. Nah, ketika kita menyebutkan berapa persen itu kan tidak menggambarkan karakteristik dari masing-masing, sehingga itu tidak disebut sebagai variabel. Jadi tetap pengolahan datanya walaupun dia ada angka tetap kita menggunakan kualitatif ya, bukan kuantitatif. Jadi yang disebut dengan kuantitatif itu ketika kita mendapatkan data dari si sampelnya itu atau dari subjek penelitiannya itu berupa angka, maka kita lakukan penelitian kuantitatifnya atau pengolahan data kuantitatifnya untuk merepresentasikan karakteristik yang sedang kita amati. Dia menggunakan angka. Sementara kalau yang tadi kan bukan ya, misalkan tinggal di kosan atau tidak. Jadi pilihannya kan ya atau tidak doang sebenarnya. Maka data yang kita dapat adalah ya atau tidak itu. Nah, kemudian untuk mengolahnya kita bisa menggunakan persentase misalkan, itu kan bisa aja, tetapi datanya tetap, penelitiannya tetap adalah kualitatif, bukan kuantitatif. Nah, ketika kita mendapatkan datanya bukan berupa angka, selain angka ya non angka lah apa aja gitu ya, yang penting bukan angka, maka kita menggunakan pendekatan terhadap datanya adalah kualitatif, sehingga teknik analisisnya pun menggunakan teknik analisis data yang kualitatif. Nah, ketika teknik analisis data kualitatif kan nggak menggunakan angka, terus apa yang dianalisis gitu ya.
Nah, apakah yang selama ini kita lihat misalkan entah itu deskripsi, entah itu di artikel jurnal menyebutkan ada misalkan kualitatif gitu ya, apakah betul yang kualitatif seperti itu? Nah, menggunakan model seperti apa? Karena banyak banget ya yang kualitatif sendiri gitu, bukan hanya yang kita pahami saat ini aja. Jadi banyak banget ya. Yang penting kualitatif isinya wawancara, yang nggak selalu seperti itu gitu ya. Tidak semua kualitatif itu yang wawancara, tidak semua kualitatif itu yang mengobservasi gitu kan, nggak selalu seperti itu. Jadi kita menggunakan kuantitatif atau kualitatif itu yang kita lihat adalah bagaimana dia data yang kita dapatkan. Nah, nanti itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengolahnya. Jadi kita kan nggak mungkin mengolah kata tidak ya gitu ya, itu kan nggak mungkin. Nah, maka di dalam penelitian kuantitatif pun kita bisa, misalkan kemarin kita menggunakan angket ya, yang kita tuliskan di sana angket dengan jawaban sangat setuju, tidak setuju, misalkan satu lagi sangat tidak setuju. Kemudian kita kasih angka, namanya kita kuantifikasikan. Nah, ketika kita mengkuantifikasikan itu, kita perlu teori ya, atau perlu skala ya. Kenapa kita kemarin mengenalkan yang namanya skala Likert itu? Itu sebenarnya tujuannya untuk melakukan proses kuantifikasi sehingga konsisten gitu ya. Jadi angka-angkanya pun juga kan terbatas, nggak bisa kita ya udah angkain 20, angkain 30 kan nggak bisa. Ya, sesuai dengan skala yang udah kita buat ya. Kalau skalanya belum ada, kita nggak bisa mendefinisikan atau mengkuantifikasi yang tadinya kata kalimat ke dalam bentuk angka. Jadi itu ada sedikit berbeda ini di situ. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita akan coba ngelihat. Yang pertama kan kita mulai dengan kalau definisi kualitatif sendiri kayaknya sih nggak terlalu banyak kita ulang. Kita akan coba melihat apa sih sedikit perbedaan antara masalah di dalam penelitian kualitatif dengan masalah di dalam penelitian kuantitatif. Sehingga kalau kita bisa, ini kuantitatif, ini kualitatif. Jadi kalau pengen lihat di penelitian itu, ini kuantitatif atau kualitatif, dilihat dari masalah, bagaimana dia merumuskannya. Tapi sebelum merumuskan, dia kan harus menuliskan kenapa sih penelitian tersebut perlu dia lakukan gitu. Jadi jangan dilihat dari judul ya. Kalau di judul itu bisa bermacam-macam, dan kadang judul itu dibuat semenarik mungkin ya, biar nggak terlalu formal misalkan ya. Maka orang menggunakan judul-judul yang sangat fleksibel sehingga bisa orang nggak tahu dia pakai kuantitatif atau kualitatif sebelum dia membaca atau menelaah hasil dari penelitian tersebut ya. Kalau udah baca baru tahu ini kuantitatif, ini kualitatif misalnya. Itu kan pendekatan lagi. Oke. Saya izin berbagi layar supaya kita bisa ada yang ditampilkan. Bentar ya. Sudah tampil? Sudah tampil belum? Sudah, Bapak. Oke. Ya, terima kasih responnya. Soalnya pernah ini kita udah sampai dijelasin berkali panjang lebar ya, ternyata belum tampil kan, jadi nggak ngeliat apa. Ini udah tampil ya. Oke, jadi kita akan coba masuk sedikit ke sini di penelitian kualitatif untuk masalah dan rumusan masalah penelitian kualitatif. Oke, kita mulai dengan ada latar belakangnya kenapa seseorang itu melakukan penelitian. Ya, dalam hal ini kita sebutkan secara garis besar ada 4 hal yang melatar belakangi seseorang melakukan penelitian. Yang pertama adalah adanya keterbatasan. Yang sudah pasti ya, misalkan ada keterbatasan dari yang sudah kita dapatkan saat ini, maka kita akan bertanya bagaimana sih cara mengatasi keterbatasan yang kita miliki ini. Atau dengan keterbatasan tersebut apa sih yang bisa kita lakukan. Biasanya ada beberapa hal seperti itu. Yang pertama reflektif, yang kedua adalah formatif. Misalkan kalau yang reflektif ya, dengan keterbatasan yang saya punya, apa sih yang bisa saya lakukan? Berarti itu kan dia sifatnya adalah reflektif ya. Kemudian yang formatif ada, misalkan bagaimana sih cara saya mengatasi keterbatasan tersebut? Apa saja sih yang bisa saya lakukan untuk mengatasi keterbatasan tersebut? Nah, itu kita meninjau dari sisi formatif ya, dari sebelah, kalau boleh dibilang tuh panahnya ke dalam. Dari luar ke dalam. Berarti yang menyusun keterbatasan tersebut apa aja kita perlu tahu, baru kita bisa menentukan apa sih yang langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan atau mengatasi keterbatasan tersebut. Maka kita menggunakan atau cara pandang formatif ya. Kemudian ada namanya cara pandang yang reflektif, yaitu dengan
yang keadaan saat ini gitu, secara gampangnya kita bisa bilang keterbatasan yang kita miliki saat ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan apa saja sih? Kondisi saat ini akan berpengaruh terhadap apa saja gitu ya. Jadi panahnya keluar. Jadi kalau kita bilang kalau sederhananya seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya rasa ingin tahu. Nah ini biasanya penelitian-penelitian sebagai contoh kemarin adalah penelitian-penelitian yang komparasi ya atau eksperimental. Nah eksperimen itu kan selalu didasari oleh rasa ingin tahu. Kalau misalkan saya melakukan A, apa sih yang bakal terjadi? Kalau saya melakukan seperti ini, apa sih pengaruhnya? Atau kalau misalkan melakukan itu ngaruh nggak ya? Gitu. Nah itu ada rasa ingin tahu atau rasa penasaran atau curiosity. Jadi latar belakang penelitian di dalam eksperimen itu biasanya didasari oleh rasa ingin tahuan. Itu kalau di dalam fenomena atau pendekatan penelitian yang kuantitatif ya. Kalau fenomenanya berarti naturalistik. Nah, maaf, positivistik ya, fenomenanya. Paradigma positivistik. Nah, kalau di dalam kualitatif ada nggak yang rasa ingin tahu? Justru lebih banyak lagi gitu ya. Biasanya kan penelitian kuantitatif, kalau penelitian kualitatif itu kan bukan berapa gitu, bukan bagaimana, tapi biasanya pertanyaan adalah mengapa gitu. Mengapa ini terjadi, mengapa bisa seperti itu. Itu ada rasa penasaran, dia pengen tahu gitu ya. Tapi rasa keinginan tahunannya itu, rasa keingintahuan di dalam penelitian kualitatif sekali lagi itu tidak didasari secara personal ya gitu. Jadi kita berupaya gimana caranya walaupun kita sebagai subjek di dalam penelitian secara langsung terlibat di situ, nah maka kita harus bisa meyakinkan kepada orang lain bahwa masalah tersebut juga merupakan masalah yang memang minimal menarik untuk kita angkat sebagai tema dalam penelitian. Kemudian yang ketiga yang sudah pasti ada masalah, gitu. Sudah pasti ada masalah. Kemarin kita definisikan di dalam penelitian kuantitatif, masalah itu yang paling sederhana kita katakan adanya gap atau perbedaan di antara fakta dan idealita. Ada yang seharusnya bagaimana, ternyata kenyataannya enggak seperti itu. Itu yang di dalam penelitian kuantitatif ya. Jadi ada masalah itu didefinisikan sebagai adanya gap ya antara idealita dengan realita, antara yang diharapkan dengan yang kenyataan, antara yang diinginkan dengan yang kita terima. Itu berarti ada gap ya atau ada jarak ya yang memisahkan di antara kedua hal tersebut, maka kita katakan itu ada masalah. Terus bagaimana dengan penelitian di dalam kualitatif? Kira-kira masalahnya seperti apa ya? Berarti yang kita angkat adalah masalah-masalah yang secara fenomenal gitu terjadi dan itu anomali ya di dalam beberapa peristiwa, misalkan di tempat di A gitu, di lokasi A itu terjadi seperti ini, tapi di lokasi lain terjadi hal yang berbeda. Sebagai contoh misalkan tentang yang paling menarik itu tentang preferensi. Kalau preferensi bisa dikuantitatifkan ya. Apa ya kira-kira yang cukup menarik untuk melihat bagaimana kok ini berbeda dengan yang di sana. Oke, misalkan tradisi keagamaan deh yang secara sederhana. Atau ini penanaman sikap disiplin deh misalkan ya, simpel di sekolah. Di sekolah A itu menggunakan penanaman sikap disiplin di sekolah A itu include di dalam kurikulum walaupun dia hidden kurikulum. Kemudian di tempat lain, di sekolah lain misalkan penanaman tingkat kedisiplinan itu hanya melalui poster-poster aja gitu. Poster disiplin pakai tempel-tempel gitu aja, saya malu datang terlambat misalkan. Ditampelin seragam, foto-foto seragam segala macam. Nah, di situ ternyata ada dampak yang berbeda-beda gitu ya, dengan perlakuannya berbeda, atau bahkan ada yang perlakuannya sama atau tapi dampaknya berbeda. Ini kenapa, ada masalah apa gitu. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi di sekolah terkait dengan satu hal yang sama terjadi, tapi terjadi anomali, ada perbedaan sikap ya yang kita temukan di dalam subjek yang berbeda tadi. Nah, maka kita melakukan penelitian di situ kira-kira. Jadi secara sederhana kita katakan di dalam penelitian kualitatif, masalah itu muncul ketika terjadi perbedaan fenomena di antara 2 atau 3 subjek yang kita perhatikan. Itu ada perbedaan. Nah, itu yang yang bisa kita lihat. Walaupun sebenarnya perbedaan fenomena itu juga bisa kita angkat atau bisa kita tarik ke wilayah kuantitatif ya. Jadi tapi ada beberapa hal yang memang ini nggak bisa, ini kudu kualitatif.
Jadi ada yang bisa dikuantitatifkan, ada yang memang ini kayaknya kudu kualitatif, nggak bisa kuantitatif. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah ada rasa tidak puas. Misalkan gini, salah satu ciri guru yang profesional, sekarang guru pasti profesional ya, tidak mungkin ada guru yang tidak profesional, karena guru adalah profesi sekarang gitu ya. Makanya guru ada PPG ya, ada program pendidikan profesi guru. Jadi guru itu sudah menjadi profesi. Kalau kamu nggak kuliah PPG dulu, maka kamu nggak bisa jadi guru. Kamu boleh jadi guru, tapi statusnya hanyalah tenaga pengajar, bukan guru. Ya. Jadi di sana nanti ada sedikit perbedaan. Ya walaupun kita tetap lazim menyebutnya guru. Jadi guru adalah yang sudah tersertifikasi, sederhana seperti itu. Punya sertifikat profesi sebagai seorang guru. Jadi nggak ada lagi namanya kamu nanti ikut sertifikasi guru, nggak, karena guru itu sudah, sebelum menjadi guru kamu harus sudah tersertifikasi. Kamu kalau misalkan nggak ikut sertifikasi tapi jadi guru misalkan di sekolah swasta, ya silakan aja, tapi pemerintah lepas tangan untuk memberikan tunjangan sertifikasi. Jadi anggap berprofesi sebagai guru. Oke, balik lagi ke tadi. Misalkan ada suatu klaim seperti ini. Guru yang profesional itu selalu merasa tidak puas dengan apa yang sudah dilakukan di kelasnya. Ketika dia melihat siswanya sudah bisa ke level misalkan siswanya rata-rata sudah nilai 75, tapi saya ngerasa ini kayaknya bisa dia jadi 80, kayaknya bisa dia jadi 90. Nah, maka si guru ini akan selalu melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya. Salah satu cirinya adalah meningkatnya hasil belajar siswa. Jadi meningkatnya kualitas pembelajaran itu bukan hanya untuk meningkatkan hasil belajar. Meningkatnya hasil belajar itu hanya salah satu indikator meningkatnya kualitas pembelajaran. Ada hal yang lain, ada yang lain. Nilai itu hanya salah satu. Jadi kalau kita memperbaiki kualitas pembelajaran, jangan hanya meningkatkan nilainya gitu, tetapi memang benar-benar di kualitas pembelajarannya dinaikkan. Pembelajaran kan banyak ya, ada interaksi antara guru dengan siswa, ada penggunaan media, ada metode, ada evaluasi, itu kan banyak banget ya. Jadi kalau mau meningkatin kualitas pembelajaran ya jangan cuma dilihat dari nilainya aja, tapi bagaimana seorang guru juga melakukan kegiatan evaluasi, bagaimana guru memberikan feedback, ada remedial gitu, ada pendampingan, ada kerjasama, ada interaksi gitu. Itu banyak banget gitu ya. Jadi salah satunya. Nah, maka guru di sini biasanya melakukan suatu penelitian yang kita sebut dengan penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas itu pada dasarnya adalah upaya seorang guru untuk menunjukkan rasa ketidakpuasan guru terhadap apa yang sudah dia peroleh hari ini. Terus bagaimana kalau guru yang ngerasa kayaknya udah cukup baik gini aja? Nah, itu justru masalahnya. Ketika guru merasa tidak ada masalah apa-apa, maka justru itu adalah masalahnya. Ketika kita merasa tidak ada masalah apa-apa, disitulah justru masalahnya, gitu. Karena seorang guru pasti tidak akan selalu merasa tidak pernah puas dengan apa yang sudah dia capai, gitu. Dia harus ini kayaknya perlu ditingkatkan lagi. Tapi itu sekali lagi yang dimaksud dengan tidak puas adalah dari kualitas pembelajarannya. Bukan yang tidak puas dengan apa yang sudah dia terima, entah itu gajinya, itu beda lagi ya. Itu tidak menunjukkan dia sebagai seorang guru, tapi sebagai seorang personal, seorang pekerja. Ya, tapi kalau misalkan dia menunjukkan diri sebagai seorang guru, maka yang kita lihat adalah profesi yang melekat pada kompetensi seorang guru itu apa? Kompetensi pedagogik, kemudian personal, sosial, sama profesionalnya. Itu yang perlu ditampilkan di dalam profesi seorang gurunya. Maka dia tidak puas di dalam keempat hal itu gitu. Saya tidak puas tentang keprofesionalan saya tidak puas tentang kompetensi sosial saya misalkan. Itu jadi itu yang kita katakan sebagai tidak puas, bukan apa yang dia peroleh dari itu udah beda lagi. Karena itu enggak, guru juga pasti akan seperti itu. Siapapun pasti akan merasa apa yang dia dapatkan, hasilkan itu ya bisa nggak puas, bisa puas. Tetapi yang kita maksud yang tidak puas di sini adalah yang melekat pada peran dia sebagai seorang, bukan gajinya kecil kemudian dia nggak puas gitu, bukan seperti itu. Atau dia sudah punya motor, pengen punya mobil, pengen mobil mewah gitu dan seterusnya. Itu nggak ngomongin guru juga, itu semua seperti itu. Nggak ngomongin guru aja gitu. Tapi kalau kita pengen cuma ngomongin guru aja, berarti ya memang yang berkait dengan profesi dia sebagai seorang guru. Maka rasa ketidakpuasan itu ya yang berkait dengan kinerja dia sebagai seorang guru. Makanya dia tidak puas, menunjukkan keempat kompetensi tadi.
Lihatnya di mana? Ya dilihat dari kualitas pembelajarannya. Oh saya misalkan tahun ini kalau dosen nih misalkan, oh saya tidak puas nih dengan kinerja saya semester ini. Oh apa indikatornya? Saya publikasinya baru 1 ya satu semester, artikelnya yang diterbitkan baru 1, padahal seharusnya ini bisa 2 nih gitu. Udah 1, udah 2. Semester berikutnya kayaknya ini baru masuk Sinta 5, pengen semester depan masuk Sinta 4, semester depan lagi masuk Sinta 3, semester depan lagi masuk Sinta 2, dan seterusnya. Jadi ada rasa ketidakpuasan tapi berkaitan dengan sekali lagi tugas sebagai profesi dia gitu, yang berkaitan dengan keprofesiannya, profesionalitas dia dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Apa sih yang ditimbulkan dari tugas tersebut? Jadi itu yang kita sebut sebagai ketidakpuasan. Sekali lagi bukan tidak puas dari sisi materi atau pendapatan. Karena sekali lagi semua orang mau dia profesional ataupun tidak profesional itu pasti akan memiliki hal yang sama. Merasa tidak puas dengan apa yang sudah dia dapat dari sisi entah itu materi atau penghasilan. Oke, baik ya. Ini kira-kira ada 4 alasan ya, baik yang kita melakukan penelitian. Tapi sekali lagi ini nggak terkait sama atau nggak khusus sih dia kualitatif aja atau kuantitatif, enggak di kuantitatif atau kualitatif. Kira-kira 4 hal ini yang melatar belakangi seorang melakukan penelitian. Maka dari itu, sebelum kita memutuskan untuk melaksanakan kegiatan penelitian melalui entah itu skripsi misalkan, mahasiswa yang bentar lagi skripsi, coba di antara keempat hal ini, apa yang mau kamu munculkan? Apakah saat ini di sekolah ada keterbatasan? Sebagai contoh misalkan kalau kita pengen pendekatan kualitatif, di sekolah swasta misalnya. Di sekolah swasta ini ada fenomena atau permasalahan keterbatasan fasilitas pembelajaran. Nah, keterbatasan fasilitas pembelajaran ini misalkan di sekolah swasta karena murni pendanaan itu rata-rata sebagian besar dari siswa gitu ya, dari siswa. Yayasan mungkin support tapi sangat kecil sekali, bahkan sama sekali nggak support yayasannya. Misalkan yayasannya punya usaha yang lain. Nah, sekolah yang kamu di situ ternyata ada permasalahan dari sisi fasilitas. Apa sih ternyata dampaknya ketika fasilitas ini tidak terpenuhi? Kita bisa melihat dari 2 hal. Yang pertama, apa sih dampaknya? Yang kedua, apa sih yang menyebabkannya? Gitu. Nah, ketika kita ketemu dengan keterbatasan itu, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, maka di sini kita bisa menggunakan satu teknik analisis kualitatif yang kita kenal dengan namanya SWOT, Strengths, Weakness, Opportunity, dan Threats Analysis atau analisis SWOT. Analisis SWOT bisa digunakan untuk menentukan dari keterbatasan untuk menentukan strategi yang paling tepat untuk bisa mencapai tujuan. Dalam hal ini misalkan siswanya bisa bertambah dengan keadaan yang kita miliki saat ini. Jadi SWOT analisis itu adalah analisis yang paling subjektif, analisis yang paling objektif, yang paling rasional, yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan. Sehingga dari situ kadang sekolah perlu melakukan, dari situ sekolah bisa menentukan visi sekolah. Jadi saya pernah melihat itu kebetulan kemarin mengajar PPG. Misalkan di bagian 1 itu mendeskripsikan dokumen kurikulum, bagian pertama adalah SWOT analisis, kemudian visi misi. Jadi sekolah punya visi misi, tetapi visi misinya ini tidak didasarkan pada hasil analisis SWOT. Jadi visi misi itu dianggap sesuatu yang pengen dia capai di masa yang akan datang, tapi itu sifatnya angan-angan aja gitu. Sehingga visi misi itu tidak pernah berubah selama 10 tahun gitu aja visi misinya. Atau ya paling dekat 5 tahun. 5 tahun sekali misalkan harusnya kan ditinjau ulang tuh si visi misi. Kira-kira visi misi sekolah itu rasional enggak gitu, logis enggak untuk kita capai. Coba kita lihat aja visi sekolah itu lebih banyak ke arah kayak moto gitu ya. Moto ya, slogan aja gitu, jargon. Menjadikan sekolah
berwawasan lingkungan, misalnya ada sekolah apalah itu banyak banget. Jadi yang saya lihat itu visi misi sekolah itu diturunkan bukan berdasarkan hasil analisis SWOT, tetapi ya berdasarkan keinginan kepala sekolah aja atau berdasarkan keinginan ketua yayasan. Jadi bentuknya itu kalimat-kalimat yang sifatnya itu jargon, moto, simbol slogan-slogan aja gitu. Tapi nggak bisa diterjemahkan ke dalam bentuk aksi. Visi yang bagus itu adalah visi yang didasarkan pertama harus pada hasil analisis SWOT. Hasil analisis SWOT itu ya tadi, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa tantangan dari luar, apa ancaman dari dalam. Itu yang perlu kita deskripsikan, perlu kita analisis dulu dengan serangkaian metodologi secara kualitatif, didukung oleh dokumen-dokumen yang sangat mendukung gitu ya, yang sangat berkaitan. Nah, dari situ akhirnya kita putuskan visinya seperti ini. Dirumuskan visi misi itu. Jadi tidak ngawang-ngawang di atas kepala ketua yayasan, dikasih ke sekolah, ke kepala sekolah mikir apa ya visi saya. Ya nggak bisa seperti itu. Jadi mau bikin visi itu jangan begitu. Maka misalkan ada kemarin misalkan ada yang mau daftar jadi ketua HMJ misalkan, atau mau jadi apa kayak gitu, kita suruh apa visi kamu gitu. Nah, visinya bla 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 bla, loh itu kan bukan visi, itu adalah sesuatu yang pengen kamu capai, tetapi berdasarkan pada logika sederhana, keinginan semata. Ketika ditanya apa landasan kamu mengungkapkan visinya seperti itu nggak bisa dijawab secara statistik, nggak bisa dijawab secara empirik, karena dia nggak melakukan studi terlebih dahulu tentang apa yang mau dia lakukan tadi. Jadi kudu didasarkan pada hasil analisis, namanya analisis SWOT. Dari situ baru ketemu dengan strategi. Jadi kalau udah dapat analisis SWOT, ketemu dengan visi, nanti ketemu dengan strategi. Karena kalau misalkan udah strategi itu udah pasti gitu. Jangankan di sekolah gitu. Kemarin aja saya mendampingi penyusunan kurikulum di prodi matematik. Ketika dibikin visi misi, ini bukan visi misi, ini namanya impian. Terus didebat, bukannya visi itu adalah mimpi. Betul, visi adalah mimpi tapi yang rasional. Kalau visi adalah mimpi yang tidak rasional, namanya menghayal. Itu pasti akan habis-habisan itu didebat sama asesor gitu. Jadi visi itu harus yang mimpi, betul, visi itu mimpi, tapi mimpi yang didasarkan pada keadaan yang sangat objektif saat itu. Nanti kan ke depan kita bisa meningkatkan jumlah dosen kita, betul, itu tapi 5 tahun yang akan datang. Sekarang nih, dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima, apa yang mau kita capai? Dengan kondisi minimal yang kita dapetin, yang kita punya saat ini sangat minimal. Nah, tapi dengan kondisi minimal yang saat ini kita punya, kira-kira kita bisa sampai mana? Itu kita sebut dengan rasional. Jangan sampai kita menyusun daftar visi atau menuliskan visi, tetapi hanya sebatas imajinasi gitu ya, bayang-bayang awang-awang yang imajinasi, saya pengen indahnya seperti itu. Kamu berimajinasi tentang masa depan, betul, boleh, tapi itu nggak bisa dijadikan sebagai visi. Visi kamu harus didasarkan pada kondisi objektif saat kamu menyusun itu. Selama 5 tahun ke depan, apa pencapaian kamu, apa target kamu, tapi lihat apa yang kamu punya saat ini. Saya pengen menjadi sekolah yang unggul selama 5 tahun ke depan. Oke, definisi unggulnya apa? Harus dikasih tahu. Yang disebut dengan unggul itu apa? Terrekognisi secara nasional dan internasional. Betul, oke, dapat rekognisi nasional internasional. Itu definisi unggul misalkan. Rekognisi nasionalnya apa? Siswa saya mampu bersaing di dalam kompetisi-kompetisi atau lomba-lomba yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, pusat maupun dari instansi lain. Nah, dari situ kita coba lihat berkompetisi di lokal aja gitu. Oke, sekarang kita punya nggak metode, cara, atau sesuatu ya, kegiatan yang digunakan atau yang ditujukan untuk mempersiapkan siswa kita ikut kompetisi gitu. Oke, kalau itu lebih terlalu jauh, sekarang kita tanya, ada nggak gurunya yang bisa kita jadikan sebagai
orang yang kita berikan tanggung jawab untuk menyiapkan siswanya untuk ikut lomba-lomba kompetisi? Ada nggak di situ? Kalau nggak ada ya dari mana kita bisa ikut kompetisi? Mau siswa kita diberangkatin puluhan kali, berapa puluh kali, ya nggak akan pernah lolos. Kenapa? Di sekolah lain sudah sangat siap untuk ikut kompetisi. Di sekolah kita jangankan ikut kompetisi, orang dampingan untuk siswa kita untuk ikut kompetisi aja nggak ada. Siswa kita dijeburin gitu aja, suruh lomba, nggak ada persiapan, nggak ada pendampingan, nggak ada pelatihan. Terus setiap kali pelatihan kan butuh konsumsi, butuh makan, butuh transport. Siapin nggak sekolah? Buat nggak sekolah? Itu ada tapi kecil ya nggak apa-apa, yang penting ada. Artinya ada sesuatu yang dia pikirkan ketika dia menuliskan visi misi itu, logis, rasional, ada konsekuensinya. Kalau tidak mau dengan konsekuensinya, ya udah refleksi. Oh, saya nulis visi terlalu tinggi, harus siap dengan konsekuensi. Kalau dari awal dia tahu ada konsekuensi, ya udah refleksi aja. Oh, kayaknya nggak bisa di kesana. Turunin, nggak apa-apa. Visi misi itu nggak terlalu tinggi, nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting bisa mencapai ke sana dengan kondisi yang kita punya. Tapi jelas, kamu bakal capai itu dalam jangka waktu berapa lama. Berarti visi misi itu target, betul. Visi misi itu target, tetapi target itu sifatnya kuantitatif. Kalau yang visi misi itu jauh lebih luas lagi, bukan hanya ke target-target kuantitatifnya aja. Udah banyak banget kemana-mana dan sekali berkaitan kemana-mana. Kalau target itu per poin aja. Ini targetnya ini targetnya. Tapi kalau visi itu jauh lebih luas lagi, jauh lebih banyak lagi boleh dibilang. Dan dampaknya bisa kemana-mana. Tadi unggul aja kita definisikan secara sederhana, itu baru itu. Guru-gurunya menang lomba, ada nggak fasilitas yang digunakan oleh guru untuk ikut lomba? Guru-gurunya punya karya tulis ilmiah yang diterbitkan di jurnal-jurnal bereputasi. Bagaimana guru bisa kita dorong untuk melakukan itu? Ingat tadi kita ngomongin visi unggul. Nah, unggul aja itu perlu didefinisikan. Apalagi kalau misalkan takwa. Nah, bagaimana kita bisa mengukur takwa? Sekolah yang bertakwa itu seperti apa? Takwa dari sisi apanya? Siswanya, segala macam itu harus didefinisikan. Tapi sekali lagi ketika kita mendefinisikan visi, harus siap dengan konsekuensi. Kalau nggak siap dengan konsekuensi, mendingan refleksi. Gitu. Refleksi aja apa yang kita punya sekarang. Nanti dari sini 5 tahun ke depan kan bisa kita kembangkan. Itu menurut saya jauh lebih rasional, jauh lebih masuk akal, dan jauh lebih bisa jalan dibanding Indonesia Emas tahun 2045, tetapi stunting ada di mana-mana. 20 tahun lagi lah. Berarti generasi itu harus disediakan sekarang. Sementara stunting itu misalkan penanganannya bukan hanya ketika dia sudah lahir, justru sebelum lahir itu harus sudah disiapkan supaya generasi yang dilahirkan itu tidak kena stunting. Kalau udah dilahirkan kemudian kekurangan gizi, agak susah untuk memperbaikinya, harus sebelumnya asam folat segala macam supaya otaknya berkembang dengan baik pada masa-masa keemasannya, sehingga tahun 2045 berarti sekitar 21 atau 20 tahun yang akan datang itu udah pada level mahasiswa lah gitu. Nah, mahasiswa ini udah jadi generasi emas. Itu yang dilahirkan 1 atau 2 tahun yang akan datang, itu 1 tahun ini atau tahun yang akan datang, itu sudah disiapkan dari sebelum-sebelumnya. Jadi yang ada program hamil tahun ini, ya sebelum hamil itu disiapkan gizi dari orang tuanya, disiapkan nanti gizi kandungan, seterusnya sampai dia melahirkan dijaga, kemudian diberikan nasi eksklusif, dan seterusnya sampai nanti ketika 20 tahun dia sudah memang punya IQ yang mumpuni. Kita Indonesia rata-rata ini 70, di bawah 100, jauh banget. Rata-rata kita 70 itu mau menjadi generasi emas agak susah. Mau mengharapkannya sekarang kalau nggak diberikan dengan baik. Nah, itu pentingnya kita melakukan analisis yang disebut dengan analisis SWOT atau SWOT analysis. Nah, SWOT analysis ini biasa digunakan secara kualitatif ya untuk mengatasi keterbatasan atau untuk mendeskripsikan kenapa terjadi keterbatasan itu. Dari situ baru nanti bisa kita dapetin apa yang kita sebut dengan strategi. Gitu ya, rasa ingin tahu dan seterusnya. Maka sekali lagi mahasiswa ketika nanti mau melakukan penyusunan skripsi, mohon diperhatikan banget 4 hal ini. Boleh keempat-empatnya, boleh salah satu di antara keempat ini silakan. Kira-kira apa sih latar belakang kita melakukan penelitian? Apa sih alasan kita melakukan penelitian? Jadi begitu kira-kira. Oke, cukup panjang, mudah-mudahan ada yang nyantol.
apakah digunakan. Dari situ. Saya balik dulu. Lanjut. Saya menunggu ya. Oke, jadi apa sih penelitian kualitatif itu? Jadi kalau menurut Bogdan and Tyler, ini pointer yang muncul. Oke. Jadi menurut Bogdan and Tyler, kata kuncinya jadi penelitian kualitatif itu adalah salah satu prosedur ya. Jadi kalau kita ngomongin metode ya. Kalau kita ngomongin metode, berarti kita ngomongin prosedur. Prosedur itu berarti berkaitan dengan langkah ya, itu metode namanya juga. Metode itu kan teknis banget. Suatu prosedur atau langkah-langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Datanya data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Jadi ada 3 data yang kita dapatkan dengan melakukan penelitian kualitatif. Yang pertama adalah ucapan, yang kedua adalah tulisan, yang ketiga adalah perilaku. Perhatikan ketiga hal ini akan nanti berdampak pada cara bagaimana kita mengambilnya. Bagaimana cara kita mengumpulkan si data tersebut gitu ya. Kemudian nanti ya udah pasti ke metode, karena namanya metode ya. Misalkan kalau berupa ucapan berarti bagaimana cara saya mendapatkan data berupa ucapan. Oh, berarti dengan wawancara. Kalau dengan tulisan berarti saya bisa menggunakan angket atau kuesioner gitu ya. Perilaku berarti kita mengamati. Kalau kita mengamati berarti kita bisa observasi. Observasinya bisa partisipatoris, bisa observasi yang tidak langsung gitu misalkan ya. Kalau misalkan perilaku seseorang yang diamati, ya namanya mengamati itu bisa dari dekat, bisa dari jauh, bisa juga kita terlibat gitu ya. Namanya observasi. Jadi nggak harus selalu observasi itu ngeliatin aja, ngamati dari jauh gitu. Itu bisa, tapi akan lebih baik karena dalam prinsip penelitian kualitatif bahwa peneliti adalah instrumen utama. Artinya, si peneliti juga menjadi alat untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, peneliti boleh atau bahkan harus terjun langsung ke lapangan. Kalau misalkan dia pengen tahu bagaimana praktek sosial atau ritual keagamaan di Nusa Tenggara misalkan, atau ritual adat di Nusa Tenggara, kita nggak bisa cuma ngeliatin aja gitu. Ya sekali-kali misalkan ikut sebagai yang bawa obor kah, sebagai yang penari kah, sebagai yang bawa sesajen kah, dan seterusnya. Jadi dia terlibat di dalam kegiatan. Itu sebenarnya dia bukan sedang bermain peran, tapi sedang melakukan observasi. Maka kemarin misalkan agak rame gitu ya, kok ada ustadz, ada kiai, ada mahasiswa, kok ke gereja gitu misalkan. Apa salahnya ke gereja? Yang penting nggak pindah agama gitu kan. Ke gereja aja, kalau keimannya dia tetap muslim, ke situ dia pengen tahu aja bagaimana ritual peribadatan. Dia praktekin doa pakai gini kan boleh aja, nggak ada masalah. Cuma pengen tahu aja, karena dia tahu itu lebih gampang kalau kita langsung mengalami gitu, dibanding kita cuma ngeliatin aja, praktekin langsung gitu, itu nggak masalah. Pengen tahu, nah tapi dengan aku namanya adalah partisipatif. Kita ikut berpartisipasi di dalam melakukan observasi. Apa sih tujuan dari penelitian kualitatif? Ya pasti adalah menghasilkan uraian yang mendalam. Perhatikan, hanya uraian aja itu nggak jadi penelitian kualitatif. Tapi uraian yang seperti apa? Uraian yang mendalam. Makanya tingkat kesulitan di dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana cara Anda menguraikan sesuatu secara mendalam. Yang jadi masalah adalah kadang kita merasa saya sudah menguraikan dengan cukup mendalam. Ya. Tapi menurut dosen kita,
enggak, ini masih cetek banget, masih datar banget, masih permukaan banget. Menurut dosen apa? Yang kamu uraikan adalah sesuatu yang sudah kelihatan. Saya juga tahu kok gitu. Nggak usah ditulis di penelitian kamu, saya juga tahu kok. Itu artinya kamu belum menguraikan secara mendalam. Kamu baru mendeskripsikan sesuatu yang kamu lihat. Tetapi kalau misalkan kamu pengen mendeskripsikan lebih mendalam, maka lihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Simpel. Oh, ini kayaknya terjadi kayak begini. Nah, itu kamu nanti ungkap dengan data. Nah, itu akan sangat menarik. Fenomena yang terjadi, kenapa sih malah terjadi seperti itu? Nah, kamu harus jangan cuma ngelihat dari luarnya aja. Oh, terjadi seperti ini gitu, dideskripsikan. Ya, yang orang lain juga tahu. Misalnya dari berita udah tahu. Itu kita pengen tahu tuh, kamu melakukan penelitian tuh apa sih yang bakal kamu dapat. Bahkan kalau lebih keren lagi, di dalam penelitian kualitatif kamu bisa mendapatkan semacam insight, pencerahan penelitian kualitatif. Terutama ketika misalkan penelitian studi dokumen. Entah itu misalkan orang-orang teman-teman kita di ilmu tafsir. Teman-teman kita di ilmu tafsir itu harus sudah mesti wajib punya kemampuan untuk melakukan deskripsi sangat mendalam, bahkan yang orang lain nggak lihat. Coba kamu buka aja buku-buku atau kitab-kitab tafsir misalkan. Di buku atau kitab-kitab tafsir itu ada banyak hal yang kita tuh nggak lihat sebelumnya, tetapi dengan kita baca, oh iya ya gitu. Ketika kita baca kitab tafsir. Jadi yang diinginkan oleh dosen ketika mahasiswanya melakukan penelitian kualitatif ya seperti itu. Ada sesuatu yang tidak dilihat secara kasat mata atau tidak didengar yang dengan cara mudah, tetapi kamu bisa dapetin itu sangat mendalam sekali. Yang sangat bisa. Ini kelebihan orang-orang kualitatif di situ. Di situ justru tingkat kecerdasan seorang kualitatif. Jadi nggak ada kaitannya ini perlu pintar statistik, nggak ada. Gitu. Jadi ketika kita bisa menguraikan sesuatu yang tidak bisa dilihat sama orang lain, tetapi secara yang mendalam, itu yang kita sebut dengan menganalisis sesuatu. Tapi kalau yang kita tuliskan hanya yang disampaikan oleh pewawancara, hanya yang dilihat pakai observasi, ya kita bisa tahu itu semua. Tetapi apa yang bisa kita dapetin dari situ? Teori apa? Nanti akhirnya ya itu tadi pertanyaannya, apa teori yang bisa kita dapetin? Fenomena apa yang bisa kita dapatkan di situ? Kalau ternyata nggak ada apa-apa buat tentang tulisan, ucapan, perilaku yang diamati dari individu, kelompok, atau masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam satu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Holistik ya menyeluruh gitu ya. Sudut pandang utuh, komprehensif dan holistik. Utuh itu berarti ya memang utuh ya, nggak setengah-setengah gitu. Komprehensif berarti semuanya itu berkaitan secara sistematis dan holistik juga dengan satu. Jadi kalau menyampaikan informasi itu jangan sepenggal-sepenggal. Terjadi di sana kapan, di mana, siapa, segala macam itu biasalah yang deskripsikan sudah jelas. Nah, fenomena penelitian kualitatif itu ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, bahkan kepercayaan atau persepsi, tapi di sini persepsi secara kualitatif didefinisikannya pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Kita nggak bisa tahu bagaimana pemikiran seseorang, persepsi seseorang, kepercayaan seseorang kalau kita nggak mengamati secara dalam. Kalau cuma yang kelihatannya aja, kita nggak akan bisa menjawab bagaimana pemikiran dia, bagaimana persepsi dia, bagaimana kepercayaan dia, bagaimana. Ya kalau sikap mungkin bisa kelihatan, tapi kalau persepsi, kepercayaan itu nggak bisa kita amati. Ibarat kata kita kudu tahu, kita kudu paham ada sesuatu yang terjadi di belakangnya. Kalau terjadi kayak begini nih, apa yang gitu? Data yang kita dapatkan itu adalah data yang sifatnya kualitatif, kemudian dari situ kita coba analisis. Pendekatan analisisnya udah pasti pendekatan yang interaktif ya, menggunakan semua bahan, semua alat segala macam. Tapi boleh nggak ada sudut pandang peneliti di situ? Boleh.
Sudut pandang peneliti itu di dalam penelitian kualitatif sangat dibolehkan. Justru harus muncul apa sudut pandang peneliti. Jadi tapi ingat tadi, berdasarkan data, berdasarkan fenomena, berdasarkan fakta yang dia dapatkan di lokasi penelitian, akhirnya dia bisa mendapatkan suatu insight, suatu pencerahan yang akhirnya memunculkan teori-teori baru. Yang itu sangat subjektif sekali sudut pandang. Karena setiap orang itu akan mengamati satu peristiwa dari kacamata yang berbeda, dari sudut yang berbeda. Satu peristiwa aja. Ini ibarat kata ada orang buta maupun mohon maaf, yang di depannya tuh dihadapkan seekor gajah. Yang satu pegang belalai, yang satu pegang telinga, gajahnya nggak gede-gede banget, pegang belalai, yang satu pegang telinga, yang satu pegang kaki, yang satu pegang ekor. Maka setiap orang akan mendeskripsikan gajah dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bilang, oh gajah itu ini bulat panjang gitu kan. Kemudian enggak, gajah itu pipih gitu. Oh ternyata dia pegang telinganya gitu. Oh enggak, gajah itu keras gitu ya. Dia pegang kakinya. Oh enggak, gajah itu kecil kok gitu. Oh ternyata dia pegang lututnya. Jadi beda-beda, setiap orang akan mendefinisikan sesuatu. Jadi dengan cara sudut pandang yang berbeda. Nah, itu kekuatan kita di situ. Menggambarkan dan mengungkap. Jadi di dalam penelitian kualitatif bukan hanya mendeskripsikan. Karena mendeskripsikan itu bukan hanya di penelitian kualitatif. Di penelitian kuantitatif tidak ada mendeskripsikan. Jadi kata kuncinya di dalam penelitian kualitatif adalah mengeksplor, mengungkap sesuatu yang orang nggak lihat jadi kelihatan terang benderang. Itulah tujuan seorang peneliti kualitatif. Kemudian menjelaskannya itu bukan hanya describe tapi explain. Ya, bukan mendeskripsikan. Kalau menggambarkan, deskripsi itu menggambarkan aja terjadi begini. Itu nggak jauh beda sama koran gitu ya, nggak jauh beda sama koran. Kalau koran kan menggambarkan aja, deskriptif aja. Kita pengen yang menjelaskan. Kebanyakan peneliti kualitatif bersifat deskriptif atau eksplanator, kebanyakan. Ya, mengeksplain kebanyakan. Tapi sekali lagi di situ deskriptifnya kudu yang deskriptif, bukan hanya menggambarkan, tetapi sampai ke menjelaskan, mengeksplain kenapa itu jadi seperti itu. Itu harus banyak banget ceritanya. Nah, ada dua jenis penelitian kualitatif secara garis besar ya. Ada macam ya, bukan jenis. Yang pertama adalah penelitian kualitatif yang interaktif. Yang kedua adalah penelitian kualitatif yang non-interaktif. Penelitian kualitatif interaktif adalah suatu penelitian kualitatif di mana untuk mendapatkan datanya kita berinteraksi langsung dengan orang atau lingkungan di dalamnya. Termasuk misalkan dengan cara mewawancara, dengan cara mengobservasi, dengan cara melakukan observasi partisipatif misalkan. Pokoknya kamu ketika mengumpulkan data itu terlibat langsung dengan subjek dari penelitian secara di lingkungan secara alamiah. Nah, metode biasanya yang bisa digunakan untuk yang interaktif biasanya ada etnografi, penelitian tentang budaya ya, historis, tentang sejarah, fenomenologi, studi kasus, penelitian dasar, penelitian kritis. Itu penelitian-penelitian yang biasanya dilakukan menggunakan metode atau pendekatan penelitian yang interaktif. Yang kedua adalah non-interaktif. Kalau interaktif ya antara si sumber data dengan kita itu kita terlibat langsung dengan sumber data itu dalam lingkungan yang kita ada. Bukan yang dibuat-buat, misalkan dikumpulin, kemudian bapak ibunya orang kampung tuh, orang desa tertentu dikumpulin di hotel gitu, kemudian ditanya satu-satu. Itu interaktif tapi tidak ilmiah lingkungannya, karena sudah makan segala macam kan akan punya persepsi yang berbeda, punya persepsi yang berubah. Kalau misalkan dibanding dengan kita langsung ke lapangan
di desa mereka gitu, misalkan itu pasti akan memberikan informasi yang berbeda gitu. Kalau yang non interaktif ya berarti sebaliknya, kita nggak perlu ketemu dengan mereka. Nah, kata mereka di sini sebenarnya kata ganti dari sumber data. Kalau dalam bahasa penelitian kuantitatif disebut dengan sampel. Nah, tapi kalau dalam penelitian kuantitatif kan nggak ada sampel. Biasanya kita sebut dengan subjek penelitian. Nah, subjek penelitian kan nggak harus orang. Nah, subjek penelitian bisa jadi apa? Ya bisa jadi dokumen. Contohnya apa? Ada penelitian namanya filologi misalnya. Filologi ini adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang biasa digunakan oleh teman-teman kita di studi penulisan kitab. Misalkan kitab tentang kitab fikih. Nah, kitab fikih ini kan ditulis oleh ulama tahun berapa gitu. Nah, tulisan dulu itu sifatnya misalkan bercecer. Atau kalau nggak bercecer, ya nggak jelas, mungkin pakai ejaan-ejaan Arab yang dulu yang kita nggak paham gitu kalau misalnya dibaca sekarang, karena ada perubahan cara ngebaca, ada perubahan cara menulis. Nah, itu kan nanti akhirnya ditulis ulang, tapi kitab aslinya masih tetap ada, kemudian ditulis ulang. Nah, ketika ditulis ulang itu bisa jadi ada perbedaan. Nah, di dalam penelitian filologi itu biasanya mereka akan mengungkapkan perbedaan tersebut dari sisi apa? Apakah perbedaan tersebut mengubah makna? Apakah perbedaan tersebut nanti memunculkan tafsir yang baru lagi atau tidak? Kalau hanya mengubah huruf satu huruf ke huruf yang lain, ternyata nggak ada perbedaan makna, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan ternyata berubah, jadi termasuk kalau dalam itu diterjemahkan ya, dari kitab bahasa Arab misalkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Inggris, itu peneliti filologi itu akan melakukan studi terhadap hasil terjemahan tersebut dibandingkan dengan kitab aslinya. Apakah ada perbedaan, apakah ada hal yang menimbulkan tafsiran yang baru atau nggak ada gitu. Ya nggak ada masalah gitu dengan dengan kitab atau terjemahan. Kemudian itu contoh ya, contoh. Jadi, nah di sana subjeknya apa? Ya subjeknya adalah si kitab itu. Apakah dia subjeknya kita berinteraksi dengan subjek dalam hal ini ke lingkungannya kan enggak. Ada juga penelitian contohnya ini ada historis ya, tapi historis yang berdasarkan studi aja. Historinya itu sejarah tentang perang salib misalkan. Itu kan sudah tidak ada pelaku sejarahnya misalkan. Nah, yang ada hanya penggalan-penggalan cerita, entah itu dalam bentuk artikel yang ada di koran, majalah, peninggalan surat, dokumen seterusnya. Itu kan tidak bisa kita katakan kita berinteraksi langsung dengan sumber. Kita menggunakan dokumen-dokumen yang sudah. Makanya disebut dengan non-interaksi, tidak ada interaksi. Interaksi itu kan berarti kita ada timbal balik gitu. Kita ngomong si A, ngomong ke kita. Itu ngomong nanti interaksi. Nah, ada timbal balik lah. Kalau komunikasi berarti dua arah. Kalau cuma satu arah berarti kita sebut tidak non-interaksi. Dari subjek secara sederhana kita bisa katakan ketika subjeknya adalah manusia, ya berarti kita bisa berinteraksi. Tapi kalau subjeknya bukan manusia, ya sudah otomatis kita tidak bisa berinteraksi. Maka beberapa penelitian yang biasa dilakukan untuk yang penelitian yang kualitatif yang non interaktif itu ada misalkan analisis konsep, kemudian historis, tapi yang memang sudah tidak ada lagi si pelaku sejarah udah nggak ada gitu, udah tahun kapan gitu, tapi yang terbuka. Nah, misalkan buku Sirah Nabawiyah itu kan cerita-cerita tentang kenabian misalkan, kalau mau ditafsir misalkan ada beberapa kali, itu kan sudah tidak ada gitu, tapi kok bisa dibuatkan buku seperti itu hasilnya? Itu kan berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan gitu. Peristiwanya sudah tidak ada, orangnya sudah tidak terlibat. Kemudian juga penelitian tentang kebijakan. Nah, ini penelitian kebijakan ini beda lagi nih. Kalau misalkan kamu nulis ini nih,
sering mahasiswa yang selalu saya temukan gini, implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran IPAS di siswa kelas 3. Nah, terus saya lihat di metode penelitiannya. Saya lihat metode penelitiannya, kok ini metode penelitian kualitatif yang biasa. Metode penelitian kualitatif yang biasa. Loh, kok saya bilang kok ini udah jelas-jelas kamu menuliskan implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu adalah suatu produk hukum. Kurikulum merdeka itu produk hukum yang diundangkan melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi dia sudah menjadi, karena Menteri Kebudayaan itu sudah bagian dari pemerintah, maka apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu merupakan suatu kebijakan pemerintah. Dalam hal ini adalah mengenai implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Oleh karena itu macam penelitian kualitatifnya harusnya menggunakan penelitian kualitatif yang kebijakan. Maka teknik analisisnya pun harusnya teknik analisis kebijakan. Yang itu berbeda dengan penelitian deskriptif yang lainnya. Jadi kayak misalkan fenomenologi itu kan udah beda ininya cara mengungkapkan, namanya pendekatan analisis. Kalau penelitian misalkan fenomenologi, kita bisa menggunakan pendekatan interaktif model Miles dan Habermas misalkan. Yang sekarang direvisi lagi menjadi Miles, Habermas dan Saldana. Itu ada 4 tahap model interaktif. Interaksinya juga beda gitu. Panah interaksinya udah beda. Dan itu harus dipahami oleh mahasiswa. Berinteraksinya nanti kelihatan di sebelah mana. Jadi memahami kualitatif itu bukan hanya mendeskripsikan hasil wawancara, itu yang saya secara sederhana bukan hanya itu. Jadi kualitatif itu bukan hanya menuliskan ulang hasil wawancara, kemudian kamu menyimpulkan apa kata orang, terus teorinya sebelah mana, terus istilahnya kekuatan analisisnya sebelah mana, fenomena apa yang mau kamu ungkapkan, sesuatu yang seperti apa yang saya nggak tahu, akhirnya dengan membaca penelitian kamu saya jadi tahu. Oh itu kan udah ada di teori buku, nggak ada, itu semuanya kalimat dari seseorang, semuanya adalah temuan dari orang, kamu hanya menuliskan ulang. Terus apa kerja kamu? Menuliskan ulang, yang gak usah jadi mahasiswa gitu, jadi tukang ketik aja. Mahasiswa yang mengambil penelitian kualitatif bertindak pas sebagai seorang peneliti, bukan sebagai seorang juru ketik, bukan. Jadi lebih dari itu yang kita harapkan dalam penelitian kualitatif, bukan hanya sekedar menuliskan ulang hasil wawancara. Sebelah mana? Katanya mau pakai pendekatan analisis, pakai pendekatan interaktif, pakai model Miles Habermas. Ketika kita lihat di sebelah mana interaktifnya, ini kemana, ini ke situ, ini kan nggak kelihatan. Semuanya modelnya sama dibaca, nggak ada interaktif. Katanya model interaktif Miles Habermas, tapi kok nggak ada interaktif sebelah mana? Nah, mahasiswa nggak paham itu, pembimbingnya juga nggak paham masalahnya. Jadi yang disebut dengan kualitatif, ya udah ada wawancara, tulis ulang, kok baca aja di penelitian kualitatif yang sudah ada di fakultas. Dibaca semuanya adalah hasil wawancara. Loh ini kok jadi kayak majalah. Kamu pernah kan di majalah atau di koran itu ada wawancara eksklusif gitu. Ada pertanyaan jawaban. Ya sama aja seperti itu kan. Ya apa bedanya dengan koran gitu. Nggak ada nilai ilmiahnya gitu. Deskriptif aja, nggak ada ilmiahnya apa, nggak ada teorinya, metodenya nggak kelihatan. Metode apa yang saya maksud? Yang saya maksud interaktif tadi, interaktif model Miles Habermas misalnya. Nah ini ada penelitian implementasi kurikulum Merdeka Belajar tapi pakai deskriptif lagi loh, kok bisa? Udah jelas-jelas yang menyebutkan implementasi kurikulum Merdeka. Implementasi kurikulum sekali lagi itu udah produk pemerintah dan itu menjadi kebijakan. Oleh karena itu penelitiannya harus penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan model analisisnya beda dengan model Miles Habermas. Miles Habermas misalkan ada pengumpulan, penyajian, reduksi, kesimpulan misalkan. Walaupun sekarang udah diganti bukan reduksi tapi kondensasi. Itu
bukan jadi dari Sudiarta dalam penelitian kualitatif model bahasa bermain yang baru adanya adalah tadi sebutnya saya lupa barusan, kondensasi. Jadi pengumpulan, penyajian, kondensasi, baru melahirkan kesimpulan. Tapi itu interaktif, bukan berarti selesai, enggak. Kamu boleh ngambil setelah kesimpulan, kamu bisa kondensasi lagi, kamu bisa kesimpulan lagi. Jadi namanya juga interaktif. Makanya dilihat di bagian punyanya bahasa bermain itu enggak siklus atau bahkan enggak satu jalur selesai ambil kesimpulan, yang enggak begitu kan, dia interaktif kan. Coba dilihat aja di punyanya bahasa bermain. Nah, di dalam penelitian yang melibatkan kebijakan pemerintah, maka penelitiannya disebut dengan penelitian kebijakan. Di dalam penelitian kebijakan, ini saya fokus di sini nih. IKM ini kebijakan. Maka ya jangan pakai bahasa bermain lagi. Jangan. Bahasa bermain ya mungkin kalau analisis konsep, kita analisis story nggak apa-apa. Story juga punya teori sendiri. Kita kan nggak belajar tentang story, kemudian etnografi kita nggak belajar itu. Ya untuk yang ini untuk kebijakan ini jangan pakai bahasa bermain lah. Namanya teori implementasi kebijakan, pakainya ya. Baik, pakainya teori implementasi kebijakan. Secara umum ada 6 teorinya. Ya, yang populer ada 6 teori implementasi kebijakan. Nah, kamu mau pakai yang mana teorinya? Kalau pakai punyanya saya lupa namanya siapa itu. Ada 6. Nah, pakai teori punya siapa ya tergantung yang paling tepat untuk mendeskripsikan subjek dari penelitian kita itu siapa, ya gunakan teori yang tepat. Karena ada yang kebijakan tuh ada kebijakan pendidikan, ada kebijakan kesehatan, ada kebijakan politik, ada kebijakan luar negeri, ada kebijakan kerjasama, dan seterusnya macam-macam kan. Nah, kalau IKM ini kan subjek dari kebijakan ini adalah sekolah. Nah, kira-kira di antara 6 teori itu yang paling cocok untuk diimplementasikan, diadopsi ke dalam kebijakan di sekolah yang mana gitu, yang paling tepat gitu. Jadi jangan ikut-ikutan yang lain, nanti jelas ini analisis kebijakan tapi kok masih pakai bahasa bermain kan aneh. Jangan kan S1, S3 aja masih ada tulisannya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Belum nggak ada kualitatif deskriptif itu. Seolah-olah kuantitatif nggak deskriptif kalau begitu. Padahal kuantitatif juga deskriptif. Ya, gitu ya. Jadi nggak ada yang kualitatif deskriptif. Itu sekelas disertasi lah. Disebutin juga penelitiannya kualitatif deskriptif. Itu kok bisa kalau seolah-olah kuantitatif itu tidak deskriptif, atau seolah-olah kualitatif itu hanya deskriptif saja. Padahal tadi bukan hanya deskriptif tapi explanatory, bukan hanya menggambarkan tetapi mengungkapkan, tapi menjelaskan, explore untuk mengungkapkan atau untuk explore. Jadi bukan hanya sekadar menggambarkan, mendeskripsikan. Kalau mendeskripsikan aja sih semua orang juga tahu gitu, gampang. Hanya apa yang kelihatan doang kan mendeskripsikan. Teori barunya apa kan nggak kelihatan. Justru dalam kualitatif yang kita pengen, apa sih teori baru yang kamu dapetin berdasarkan fenomena yang kamu amati. Nah, di situ kekuatannya, di situ tingkat kesulitannya. Saya ulangi berkali-kali dari tadi karena mahasiswa saya menganggap kualitatif itu mudah. Iya mudah kalau kayak gitu, tapi itu salah. Bukan kualitatif itu mah. Itu mah bukan jadi skripsi, kamu jadi majalah aja. Apa yang dilakukan? Menulis ulang hasil wawancara ke dalam skripsi. Jadi dari ujung ke ujung bab 4 itu, dari awal sampai isinya apa? Transkrip wawancara. Semua hasil wawancara itu ditulis ulang, diketik di Word gitu. Udah selesai gitu aja. Kesimpulannya apa? Nggak ada. Orang kamu nggak punya teori, nggak punya kesimpulan kan aneh. Itu hanya mendeskripsikan aja. Padahal kita bukan hanya pengen mendeskripsikan, tapi kita pengen mengeksplanasikan, kita pengen menjelaskan kenapa terjadi seperti itu, kenapa, bukan apa yang terjadi tapi kenapa. Kalau deskripsi kan hanya menjawab apa,
Apa yang terjadi di sana? Oh, terjadi begini. Ketika ditanya mengapa, nggak bisa jawab, berarti kamu belum melakukan penelitian kualitatif. Kualitatif itu mengapa? Bagaimana? Apa yang melatar belakanginya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu kan yang tidak diungkapkan secara eksplisit oleh orang lain. Tetapi kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan teori-teori dasar yang kita punya. Oh, kalau ada seorang punya sudut pandang seperti ini, akhirnya kan, kita menyimpulkan nih berdasarkan informasi-informasi yang kita punya, kita akhirnya menyimpulkan jadilah teori baru. Itu yang kita inginkan dalam penelitian kualitatif. Ada ibroh, ada pelajaran yang bisa kita dapat dari hasil kita berdiskusi dengan orang lain. Sama kayak ibarat kamu ngobrol sama seseorang, diskusi ngobrol ya sama mbak, sama kakek, sama bapak. Kamu ngobrol, bapak kamu mungkin cerita begini. Tapi dari situ kamu bisa akhirnya, oh ternyata bapak saya itu sikapnya seperti ini. Gitu. Contoh sederhana, saya mengamati tingkah laku seseorang. Sampai akhirnya saya menyimpulkan, oh ternyata orang itu seperti ini. Kemudian saya bikin hipotesis. Saya bikin 2 hipotesis. Hipotesis saya tapi sangat bertolak belakang. Kalau enggak ini pasti ini. Nah, saya bikin 2 hipotesis, jadi hipotesis 0 sama hipotesis nil. Berdasarkan test case yang saya amati atau kejadian-kejadian yang saya alami, kemudian bagaimana dia merespon, bagaimana beliau merespon, responnya seperti apa, tindakannya seperti apa, itu saya catat, saya amati dalam memori saya dan otak saya. Sampai saya ambil hipotesis, kemudian saya uji hipotesis itu 1 hari. Saya uji hipotesis 1 hari, dari pengujian hipotesis itu langsung saya bisa simpulkan, oh ternyata si fulan ini begini. Sampai pada akhirnya, karena saya sudah tahu si fulan ini begini, maka saya tahu bagaimana mentreatment. Jadi itu memang butuh usaha ya, butuh effort. Akhirnya saya mengambil kesimpulan, dan kesimpulan saya itu saya ungkapkan gitu ke teman-teman. Ternyata memang teman-teman juga, oh iya ya begitu ternyata. Nah, ini ada kaitannya dengan teori kepemimpinan. Kan banyak ya teori kepemimpinan itu banyak. Teori kepemimpinan itu berarti maksudnya adalah bagaimana cara seorang menjalankan fungsi kepemimpinannya. Itu teori kepemimpinan. Ada orang yang kepemimpinannya itu otoriter. Otoriter itu semua harus ikut apa kata dia, orang lain nggak boleh ngomong. Apa kata saya jalan, nggak boleh protes, nggak boleh apa. Ada yang kepemimpinan yang demokratis. Kepemimpinan yang demokratis itu dia mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Dianya sendiri nggak punya pandangan. Jadi begini, besok kita mau kemana nih? Oh ini setuju, oke, karena banyak setujunya kesini, kita kesana. Jadi dia mengambil kesimpulan, ini secara sederhana saya sampaikan, walaupun teorinya nggak begitu, tapi sederhananya dia hampir mengorbankan idealismenya dia. Di satu sisi idealismenya terlalu tinggi, jadinya otoriter. Tapi di sisi lain dia masih ada mungkin idealisme dikit, bahkan hampir tidak ada idealismenya, dikorbankan sama dia, bisa ditawar gitu. Sampai akhirnya keputusannya yang dianggap paling layak adalah keputusan yang diperoleh dari banyak orang. Tapi ada juga orang pemimpin itu yang dia bisa menyampaikan ide dan gagasannya ke semua bawahannya. Ide dan gagasannya ini sangat visioner, brilian. Semua orang dipahamkan bahwa apa yang mau kita capai itu adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat baik. Dia sampaikan itu, dia pahamkan itu. Maka jadilah bawahannya itu memiliki visi yang sama dengan pimpinan. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu dia akan merancang suatu program, suatu kebijakan-kebijakan yang mengarahkan ke pencapaian itu. Maka apa yang terjadi? Semua bawahannya akan ikut serta untuk mendukung semua kebijakan-kebijakan pimpinannya. Karena apa?
karena pimpinannya sudah bisa menjelaskan kita itu mau kemana. Nangkep poinnya ya. Nah, kepemimpinan seperti ini kita sebut dengan kepemimpinan transformatif. Transformatif itu ya berarti ada sesuatu yang kita bawa, kita mentransform. Ada suatu nilai yang kita bawa, mentransformasi. Bukan hanya tentang tujuan secara duniawi misalkan, tapi kita bisa membawa mereka ke tujuan yang jauh lebih besar. Berarti ini namanya transformatif yang sifatnya adalah profesi. Transformatif dengan mengamalkan nilai-nilai kenabian. Bagaimana seorang nabi dan Nabi Muhammad memimpin para pasukannya, apa bawahannya, kemudian itu juga dikombinasikan dengan kita bertransformasi itu butuh contoh. Bertransformasi itu pelan-pelan, bertransformasi itu kudu dipahamkan. Kita punya tujuan yang sehingga setiap orang yang ada di dalam organisasi merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah untuk kepentingan kita semua. Tidak ada rasa paksaan bahwa saya harus ke sana. Enggak. Jadi itu keterampilan memimpin seperti itu memang jarang. Bahkan presiden aja mungkin. Ya. Di kampus apa ya, agak sulit kita menemukan seperti itu. Ya. Lebih banyak kan otoriter. Pokoknya aku begini, pokoknya begini. Akhirnya apa? Pemimpin berubah jadi atasan. Padahal dia fungsinya adalah fungsi pemimpin, tetapi yang dikerjakannya adalah atasan. Pokoknya nggak mau tahu begini. Pemimpin itu harus paling tahu. Sehingga pemimpin bisa mengevaluasi hasil kerja bawahannya. Hasil kerja bawahannya misalkan nggak bagus, maka seorang pemimpin itu bilang, masa kayak gitu aja nggak bisa, saya aja bisa. Ini saya kasih tahu cara. Itu pemimpin. Dia memberitahu apa yang harus dilakukan. Kalau atasan mah, aduh itu kan urusan kamu coba beresin. Nah, itu yang bikin bawahnya jadi stres, jadi stuck. Kecuali kalau memang yang bayar adalah bos, dia adalah atasannya, itu adalah bosnya, dia itu yang dia mau gak mau ya kudu disuruh gimana caranya. Nah, dia belajar, dia fokus segala macam. Dari serangkaian fenomena-fenomena yang saya temukan gitu, akhirnya saya menyimpulkan ternyata si fulan ini sifatnya otoriter. Dia menganggap bahwa keberadaan kita hanya keberadaan secara fungsional berdasarkan perannya, bukan dari sisi kita sebagai seorang manusia. Padahal kan kita punya dua sisi ya, sisi privat sama sisi publik. Sisi publik ya berarti memang berkaitan dengan tugas tanggung jawab kita, berkaitan dengan posisi kita. Tapi kalau sisi privat, di sini ada nilai-nilai kemanusiaan, ada nilai-nilai sosial. Yang bagus itu ya dua-duanya seimbang. Jangan cuma ngelihat ininya doang sebelah aja. Tapi dia nggak pernah tahu sebagainya. Nah, orang yang otoriter itu hanya ngelihat orang lain bawahan itu sebagai fungsi posisinya itu aja. Dia nggak perlu tahu bagaimana perasaannya, bagaimana persepsinya, bagaimana pendapatnya. Itu nggak perlu tahu dalam dia pemimpinnya. Dia nggak pernah nanya apa kesulitannya. Dia nggak pernah nanya apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Prinsip penelitian kualitatif tidak berangkat dari teori, tapi berangkat dari fenomena kenyataan. Justru kita pengen dapat teori. Meskipun demikian, tetap berpedoman pada teori sebagai pedoman dan pendukung. Maka di dalam penelitian kualitatif, kita mengatakan namanya adalah adalah landasan teori. Sementara dalam penelitian kuantitatif kita kenal dengan namanya adalah kerangka teoritis. Atau dibalik ya, benar. Ya. Jadi dalam penelitian kualitatif kita kenal namanya adalah landasan teoritis. Sementara dalam penelitian kuantitatif kita kenal namanya kerangka teori. Gitu. Jadi karena dalam penelitian kuantitatif itu bangunan teori itu kudu jelas, jadi kerangkanya itu kudu kelihatan dari A ke B, B ke C dan seterusnya. Nah, tapi kalau dalam penelitian kualitatif kita nggak perlu. Yang penting kita punya landasan berpikirnya udah ada. Nah, itu namanya pedoman pendukung aja. Yang penting udah ada teori awalnya. Tapi kita nggak menggunakan itu secara langsung. Cuma untuk ini aja supaya fokus aja.
Ciri penelitian kualitatif adalah satu, menggunakan lingkungan alamiah untuk sumber data. Kemudian yang kedua, mempunyai sifat deskriptif analitik. Sifatnya aja. Deskriptif tapi analitik, perhatikan. Sifatnya dia deskriptif tapi analitik. Kalau deskriptif aja tadi jadinya adalah menggambarkan. Sementara dalam kualitatif bukan hanya menggambarkan, kita juga pengen ada menjelaskan. Menjelaskan ditambah gitu, menjelaskan dan mengungkap. Jadi menjelaskan itu eksplanasi, mengungkap adalah eksplorasi. Bukan hanya sekadar mendeskripsi. Deskripsi itu ya yang kelihatannya aja. Jadi secara secara kasat mata dia bisa kita deskripsikan. Tapi dia nggak bisa menjelaskan kenapa fenomena itu terjadi. Dia nggak bisa mengungkapkan apa yang melatar belakangnya itu terjadi, gitu ya. Apa fakta-fakta yang nggak kita lihat ternyata muncul itu di dalam mendeskripsikan nggak muncul. Nah, bagaimana kita melakukan itu? Kita harus analitik. Maka tadi ada namanya teknik analisisnya. Tadi yang sudah saya sebutkan, misalkan teknik analisis apa? Teknik analisis interaktif, misalkan. Ini bukan interaktif yang model kualitatifnya, tapi interaktif yang punyanya si Miles Habermas, misalkan. Miles Habermas, Saldana, ini di tahun 2004. Nah, yang terdiri atas 4 langkah. Nah, pokoknya di sini ada model interaktifnya. Ada pengumpulan data, ada penyajian, kemudian ada kondensasi, ada simpulan. Nah, disebut interaktif itu karena panahnya enggak satu jalur, enggak cuma begini nih. Gimana sih? Enggak cuma gini. Jadi panahnya tuh saya lupa, nanti dilihat lagi di buku, kalau nggak salah ada gitu ya. Itu panahnya ada beberapa panah gitu, artinya kamu dari sini ke sini bisa balik lagi ke sini gitu. Jadi nggak harus langsung ke sini, nggak harus langsung kesimpulan, bisa muter dulu. Namanya interaktif. Dari sini bisa ke sini, bahkan panahnya tuh ada 2. Jadi ada ada interaksi. Nah, makanya disebut dengan interaksi atau interaktif. Atau bisa juga teknik analisisnya apa? Saya gunakan teknik analisis kebijakan. Teknik analisis ya pakai punyanya misalkan parameter. Terus ada banyak ya gitu teknik analisisnya. Saya juga bisa pakai apa? Saya pakai teknik analisis misalkan teknik analisis SWOT, misalkan teknik analisis SWOT. Ada apa lagi? Saya menggunakan teknik analisis misalkan CIPP, konteks input proses produk gitu. Terus apa lagi? Banyak banget kan ternyata ya gitu. Jadi mau pakai deskriptif ya deskriptif itu nggak cukup gitu, harus deskriptif yang analitik. Artinya kamu harus tahu menggunakan analisisnya pakai teknik analisisnya seperti apa gitu ya. Titik tekannya pada proses bukan pada hasil. Jadi bagaimana kita melakukan atau mengungkap fenomena. Makanya dalam penelitian kualitatif hipotesis itu bisa berubah. Kalau hipotesisnya salah, itu bisa diganti di tengah jalan. Jadi kamu harus deskripsikan di hasil penelitian itu awalnya hipotesisnya begini, tapi ternyata ketemu dengan fenomena, ternyata hipotesisnya nggak terbukti. Kalau begitu, kayaknya begini. Kamu bisa mengubah hipotesis lagi. Bersifat induksi. Jadi induksi itu saling pengaruh, bukan apa yang namanya. Induksi itu dari satu titik, dari satu fenomena, misalkan bisa ketemu dengan fenomena lain, bisa ke sini, bisa ini, memang induksi, merunut gitu ya, merunut. Kemudian mengutamakan makna daripada apa yang ditampilkan itu sendiri. Makanya yang saya sebut tadi analisis yang
mendalam. Orang yang paham suatu hikmah, caranya begitu ya, hikmah atau ya. Jadi sedikit tadi agak lumayan sedikit bercerita tentang kualitatif itu sendiri, fenomena-fenomena yang sering terjadi, yang sering kita dapatkan ketika melihat ya hasil penelitian kualitatif punya teman-teman kita. Jadi kalau atau kesalahan, atau saya boleh bilang kesalahan yang saya sering temukan, pertama adalah persepsi bahwa kualitatif lebih mudah daripada kuantitatif itu salah, karena tidak ada yang lebih mudah, tidak ada yang lebih sulit ya, nggak bisa dibandingkan. Jadi sama-sama ada tingkat kesulitannya, sama-sama ada yang membuat yang lebih mudah. Jadi itu yang perlu kita benerin, bahwa tidak ada yang paling mudah, tidak ada yang paling susah. Dua-duanya punya tingkat kesulitan, dua-duanya punya kemudahan. Jadi tidak bisa kita bandingkan. Itu kesalahan yang pertama, yaitu tentang persepsi dari penelitian kualitatif itu. Kemudian yang kedua adalah, selain masalah persepsi, yang kedua adalah dari sisi metodologi sendiri, terutama ya, mahasiswa menganggap bahwa kualitatif itu adalah wawancara aja. Padahal ketika kita ngomongin tentang teknik pengujian keabsahan di dalam kualitatif, kita kenal yang namanya triangulasi. Nah, triangulasi ini melibatkan beberapa macam metode, beberapa jenis gitu ya, triangulasi. Salah satunya misalkan triangulasi metode. Nah, di dalam triangulasi metode itu kita nggak bisa hanya mengandalkan satu metode aja, misalkan wawancara aja gitu ya. Nah, itu yang saya perhatikan, mahasiswa menganggap kualitatif itu hanya wawancara gitu. Kemudian dia melupakan bahwa kualitatif juga ada observasi, kualitatif juga ada studi dokumentasi, kualitatif juga bisa pakai angket, jangan salah loh gitu, tidak ada masalah gitu. Namanya orang ngumpulin data, kan yang penting datanya nanti doanya seperti apa. Yang kedua dari sisi metodenya itu udah ketinggalan. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi penulisan atau secara teori penulisan. Mahasiswa menganggap kualitatif itu semua yang diungkapkan oleh itu teknik analisisnya. Teknik analisisnya berarti cuma menuliskan wawancara aja. Wawancaranya apa ini? Wawancaranya yang ditulis ini semua, tapi dia nggak melibatkan sudut pandang si peneliti secara landasan teoritis agar bisa menghasilkan makna yang tersirat ya di dalam sebuah fenomena. Itu yang belum bisa ditunjukkan oleh mahasiswa kita yang melakukan penelitian kualitatif. Mudah-mudahan dengan sedang mengikuti perkuliahan ini kita punya sedikit gambaran dan kita berbaroatu gitu ya. Kita menyatakan kita berpisah dengan yang sudah pernah dilakukan oleh mahasiswa yang lain. Mudah-mudahan gitu aja kira-kira. Oke deh. Terima kasih atas perhatiannya. Kita insya Allah sambung lagi minggu depan. Saya nggak masuk minggu depan lagi. Oke, kita akhiri dengan sama-sama baca Al-Fatihah adalah. Dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalau kelas D udah masuk atau kelas C udah masuk, saya izin keluar dulu sebentar ya.